Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah saudarakumullah, alhamdulillah puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini masih bangunkan kita kembali, dan mudah-mudahan bangunkan subuh kita dari sholat subuh kita dan taklim kita berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita lanjutkan dari kajian tahun lalu ya. Di 2025 kita ketemu terakhir ini. Dan sudah bertemu kembali di 2020. Kalau kita ingat tadi mau kita baca di rakaat pertama surat Al-An'am, kisah Nabi Ibrahim dari 75 sampai 80. Nabi Ibrahim itu dari Tuhan. Ketika kita bintang, oh ini Tuhanku nih. Tapi kita bintangnya berarti itu hilang, dia bilang nggak mungkin Tuhanku hilang. Besoknya kita bulan, Al-Qamar. Besoknya melihat matahari. Nah, kalender yang kita gunakan hari ini itu kan perhitungannya dari matahari, sehingga peralihan harinya dari jam 24.00 yang kemarin oleh sebagian orang, sebagian umat Islam bahkan ikut bergembira memperingati pergantian tahun. Semoga Bapak Ibu tidak termasuk, karena ternyata Nabi Ibrahim pun sampai di terakhirnya wa ma'ana minal musyrikin, saya bukan termasuk orang yang musyrik. Kenapa? Karena beliau berucap ini wajahtu wajhi, kami pasrahkan wajahku ini kepada Tuhan yang menciptakan itu semua. Maka kalau Islam itu perhitungannya menyelisih, Khalifah Umar itu kemudian menyelisih perhitungannya bukan dari matahari tapi dari bulan. Pergantian bulan maka sering bentrok. Kenapa bentrok? Bukan bentrok ya, sering selisih pendapat karena hilalnya terlihat atau tidak. Kalau matahari nggak pernah, karena yang dihitung adalah pergantian di malam hari jam kemarin banyak yang menghitung mundur jam 23.59, saking salahnya tuh hitung mundur. Padahal malam itu sedang memperingati lahirnya Dewa Janus. Januarius itu nama Dewa Janus di Roma Yunani kuno. Kemudian di Kristen pun meyakini bahwa sebenarnya mereka, kalau Kristen yang ortodok, mereka melarang keluarganya keluar rumah. Kenapa? Itu hari berkumpulnya atas kelahiran Yesus Kristus. Yang lebih mengherankan justru malah kaum muslimin yang begitu euforia, padahal sedang memperingati lahirnya Tuhan. Insya Allah ya. Nah, karena politik lah ya, sejak 18-an ketika Paus Gregorius ke-13 menjadikan penanggalan itu menjadi resmi penanggalan gereja, maka mereka bangga orang Islam mengikuti mereka. Tahun Masehi dihitung dari lahirnya Isa Al-Masih versi mereka, gitu ya. Makanya tanggal 9 Rajab sekarang berapa nih? 15 ya. Pada tanggal 9 Rajab tahun ke-9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Pernah baca sejarahnya? Perang Tabuk di mana Rasulullah SAW itu mengalami kesulitan, dikenal dengan istilah al-usra, perang kesulitan. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 81. Saat itu kaum muslimin itu banyak orang kaya yang enggan untuk ikut perang. Ngapain ikut perang, capek-capek, harta hilang,
Mirip sekarang itu ketika disuruh kasih bantuan, udahlah sana, gitu ya, nggak mau peduli. Alhamdulillah. Baik, kita masih melanjutkan ayatnya kemarin di surat Al-Anbiya. Ya, kita kemarin yang kita bahas bahwa dalam hidup itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam hidup itu ada cobaan. Ya, kemarin kita sudah lanjutkan kajian ini bahwa pada ayat tadi ada 3 hal yang diinginkan atau yang akan diberikan kepada kita. Ya, semua orang akan mengalami kematian. Yang kedua ini yang masih kita bahas, itu selama hidup akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi pada nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, kita masih melanjutkan itu. Kemarin kita sudah bahas bahwa ayat ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah itu dalam hidup ada 2 ya. Ujian kehidupan itu ada keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah dalam bahasa Quran ya, bukan fitnah dalam bahasa GSK. Kalau bahasa kita, fitnah itu apa? Memberikan sesuatu yang tidak benar. Fitnah loh, gitu ya. Sementara fitnah dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah cobaan. Ya, dalilnya surat 21 ayat 35 ini. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi fitnah itu sebagai cobaan. Untuk apa? Untuk mengukur bagaimana rasa syukur dan sabar kita. Ya, maka kita kemarin kan sudah bahas juga rincian ayat ini. Kemudian ada ujian yang kategorinya 2 hal ya, dalam keburukan dan ujian kebaikan. Nah, keburukan diantaranya adalah kesulitan dan tantangan, kesedihan dan kehilangan. Jadi kalau saudara kita yang ada di Aceh sana, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Masya Allah, pada teman-teman kita yang turun ke lapangan memang sangat memperhatikan. Sudah berapa ribu orang meninggal, kehilangan tempat tinggal, ada desa yang hilang. Jadi kalau BSK sering terendam air itu baru biasa ya. Nggak banjir ya, hanya kerendam air saja. Ya, airnya kadang-kadang 1 meter misalnya. Ya, mudah-mudahan sama. Saya pun di rumah sama. Saya bilang nggak banjir mas, ini hanya air berendam saja. Jadi merendam. Kalau dibandingkan dengan Aceh, jadi bahkan yang lebih ngeri di Aceh Sumatera itu sangat aneh. Kayu bisa potong sendiri. Saking pinternya itu hujan ya. Kayu berundang besar itu bisa potong sendiri katanya. Nah, sudah. Baik. Kita sudah bahas ini, sedang mereview kemarin bahwa apa yang ujian dalam kehidupan itu ada keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, tentu untuk menguji kadar rasa syukur dan sabar. Kemarin sudah kita bahas ini. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadapi cobaan? Kan cobaan itu sebuah kepastian Bapak Ibu. Ya, jadi semua orang hidup akan mengalami fitnah tadi. Ada 3 fase kehidupan tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang mengalami kematian. Yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan hidup pasti akan dicoba dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kemudian nanti terakhirnya wa ilaina turja'un, semua akan kembali kepada Allah. Nah, karena kita masih bahas tentang cobaan ini, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana orang beriman menghadapi ujian atau cobaan dalam kehidupan. Nah, ini yang kita bahas. Ada minimal 9M lah kita. Ya, ini bukan miliar ya, miliar. 9M minimal. Bagaimana cara kita menghadapi cobaan? Ya, bagaimana cara orang beriman atau kita kan menghadapi ujian atau cobaan? Jadi ujian itu urutan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Itu semua bagian dari cobaan. Kan dalam bahasa Indonesia antara ujian dan cobaan itu dianggap sama. Aku lagi diuji nih, aku juga dicoba. Ya, pada 2 hal yang berbeda. Ya, jadi kalau dalam bahasa Qurannya wa nabluukum bisyarri, nablu itu ujian. Apa ujiannya? Keburukan dan kebaikan. Dan ujian-ujian tadi, ketakutan, semua itu adalah bagian dari cobaan dalam hidup. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu antara ujian dengan cobaan itu disamakan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu termasuk yang miskin kosakata. Serangan bahasa asing sangat banyak.
termasuk bahasa Arab yang banyak diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak ngomong tentang iklan, itu bahasa Arab, iklan, musyawarah, mufakat, itu dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Baik, nah yang pertama kita bahas hari ini karena ada 9M, berarti 9 bulan. Silabus itu 9 bulan. Nah, M yang pertama, memahami tujuan dari ujian itu. Untuk bisa sukses atau setidaknya untuk bisa meredam beratnya cobaan dalam kehidupan itu, salah satu adalah paham tentang ujian itu sendiri. Ya, tadi banyak cobaan dalam kehidupan, termasuk cobaan yang baru saya lewati itu, cobaan kita menghadapi hari-hari akhir di perhitungan Masehi. Memang ironis, Pak. Alhamdulillah saya bawa anak saya ke kampung, ke rumah ibu saya yang jauh dari peradaban, gitu ya. Jadi malam hari tidak ada euforia. Kalau di kampung bahannya masak enak, makan banyak, cepat kantuk. Jadi alhamdulillah malam tahun barunya sudah sore sudah pada tidur. Kalau di sini tentu walaupun nggak tidur, mungkin kemarin banyak petasan ya. Padahal kalau cek yang di petasan itu untuk beli beras juga susah. Kenapa begitu hebatnya euforia ini? Ini yang merasuki kita semua. Ternyata kita nggak sadar bahwa kita justru malah sedang diuji, malah melawan Allah sendiri. Ya, kenapa? Sampai Rasulullah SAW itu masih penjelasannya luar biasa. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Asik ya. Dulu pernah ceritakan tahun baru Masehi itu dulu nama-nama dewa semua itu kan. Januarius, Februarius, Martinus, Aprilius, semua nama-nama Tuhan. Yang dulu tahun barunya itu sebenarnya bulan Maret, Martinius. Ya semua nama dewa dari Maret, April, Mei, Juni, Sextilia, Quintilia, September, Oktober, November, Desember. Deka itu bulan ke-10 yang benar, Pak. Tapi kemudian berubah menjadi 12 karena mereka membuat perhitungan tahun baru itu diawali sesuatu yang baru. Maka mereka menisbahkan namanya Dewa Janus atau Januarius. Kemudian yang kedua Februarius, Dewa Kematian. Ya, jadi Januarius, Februarius itu kemudian dirubah menjadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sextilia diganti menjadi Julius Caesar. Quintilia diganti menjadi Augustus Caesar. Maka bulan ke-8, 7 dan 8 itu diganti bukan dewa tapi Kaisar yang berkuasa saat itu di tahun 45 sebelum Masehi. Maka kemudian mereka menisbahkan hari Masehi itu dihitung dari lahirnya Isa Al-Masih, disebut Masehi yang Bapak Ibu kenal. Ada nggak yang hafal tahun lahir Hijriahnya? Kayaknya enggak. Atau anaknya deh, tahun berapa lahir Hijriahnya? Enggak. Loh, kenapa kita minta Allah surga ya? Sementara kita mengikuti agama lain, kira-kira gitu ya. Masya Allah. Ngeri memang. Jadi kalau tanya kenapa umat Islam justru malah mengekor mereka, ya kita tidak berdaya ketika terjadi perang salib. Kurun waktu sampai 9 periode. Setelah Islam runtuh di Cordova, kemudian terakhir runtuhnya Turki Utsmani di 1924, sehingga tidak ada kekhilafan Islam, sehingga semua umat Islam itu pun berkiblat kepada penanggalan Masehi yang sampai sekarang. Ya, inilah dunia ya. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya, karena kenapa Fatwa Umar itu sampai minta, yuk coba diganti, janganlah ikutin mereka penanggalan. Maka rapatlah di DPR saat itu, di Fatwa Umar, rapat DPR-nya, diundang para menterinya, tapi menteri benar ya, benar para sahabat itu coba usulkan, jangan saya ikutin tahun Masehi. Kata teman sahabat yang lain, ya Umar coba dihitung dari lahirnya Nabi kita Rasulullah SAW.
oh nggak bisa, nanti kayak Masehi juga. Yang menyelisih akhirnya Khalifah sahabat Ali mengusulkan peristiwa hijrah, maka dengan penanggalan Hijriyah sampai hari. Nah, itu kenapa ini kita harus tahu. Baik, jadi kenapa kita perlu mengetahui ujian itu sebagai cobaan? Maka pertama memahami, nanti kedua menguatkan kesabaran dalam menghadapi ujian, menguatkan tawakal kepada Allah, memperbanyak doa. Ini semua upaya kita sebenarnya, dan upaya kita dalam rangka menghadapi cobaan. Tadi ya, karena cobaan itu sebuah kepastian, maka penting ini dipahami oleh saya sendiri dan oleh kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami ilmu Allah. Jadi ada 9M ya minimal. Jadi kalau 1 bulan sekali, berarti di setahun ya. Nanti bulan depan sudah Sya'ban, Ramadan libur, gitu ya. Sehingga nanti tidak sampai selesai setahun minimal. Baik, pertama memahami tujuan ujian dalam kehidupan kita. Ini yang perlu menjadi catatan. Kalau kemarin kita sudah bahas ayat ini, perlu kembali bahwa cobaan dalam kehidupan itu menguji kadar keimanan kita. Jadi kenapa sih kita diuji gitu? Ya, artinya di Al-Baqarah ayat 155 yang kemarin juga sudah kita bahas. Pada ayat ini kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cobaan dalam kehidupan itu adalah menguji kadar keimanan kita. Maka kalau kalimat ayatnya wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kami akan memberikan cobaan ujian kepada kalian semua dengan rasa takut, rasa lapar, kemudian kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyir syabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ujian itu bagian dari kehidupan, yang setiap ujian itu menghadapi berbagai dalam ujian itu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyadari ini, mudah-mudahan kita bisa makin paham bahwa mengapa kita diuji. Yang pemahaman ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu akan mengalami cobaan. Ini bisa menguatkan kita ya. Jadi kalau kita berbagi pengalaman, itulah yang bisa menguatkan kita kadang-kadang ketika sedang menghadapi cobaan dalam kehidupan. Kita bayangkan ya, ini sudah hari keberapa mereka di Aceh itu masih ada, bahkan semalam masih ada berita banjir susulan di Sumatera Barat. Ya, ada sampai lurah camatnya mobilnya hanyut. Ini camat beneran ya, camat-camatan. Artinya mereka yang ada di lapangan, insya Allah ya. Tapi ya pemerintah belum menetapkan sebagai bencana nasional, sehingga dari luar negeri belum bisa masuk. Atau mereka pantau bahkan mungkin tidak jadi bencana nasional. Padahal sudah demikian parahnya, ya, banyak bisa hilang dan sebagainya. Dan cobaan-cobaan semua itu tentu menguji kadar keimanan. Maka bisa jadi nanti kalau qadarullah tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, qadarullah ada hujan deras, kemudian akhirnya mampir ke rumah bapak di BSK ini. Minimal meringankan, ya Allah, ini nggak ada apa-apanya dengan saudara kita di Sumatera. Mereka kalau kita banjir terendam, naiklah, ya, itu udah berat. Bagaimana mereka yang ada di Sumatera, Pak? Ada rumah yang lumpurnya sampai sudah setinggi 2 meter, lumpur juga. Jadi kalau di BSK paling tinggi berapa banjirnya? Ada 2 meter? Enggak lah ya. Kalau teman saya di Nusaidah sana, yang di Koloseda itu, kata dia, alhamdulillah rumah saya sih mampir semata kaki, lantai 2-nya. Jadi mampir masuk rumah, nggak rumah tuh, alhamdulillah Ustaz langsung semata kaki. Oh, ya alhamdulillah. Tapi lantai 2-nya, berarti berapa meter? Kalau semata kaki lantai 2-nya, ya Ramadan kemarin, alhamdulillah rumah saya juga disambangi ya, ada tamu malam-malam, lumayan ya, berapa senti. Saya tanya teman-teman, ya untuk bersyukurlah saya pikir, saya lebih dalam dong. Kata dia kan 1,5 mata kaki. Ya Ustaz, alhamdulillah nih,
masih bisa tersenyum gitu kan, masih bisa bercanda. Masya Allah, antum hebat. Saya pikir ya, alhamdulillah kalau cuma semata kaki. Ya, antum berapa saat ya di depan semata kaki, di belakang agak rendah sekitar 20 cm. Oh ya, alhamdulillah, semoga sadar. Saya pikir, antum gimana ya itu? Semata kaki tapi lantai 2 aja, Masya Allah. Ternyata kata dia, kalau kita nangis juga banjirnya nggak surut. Kenapa kita nangis gitu kan? Akhirnya gitu ya, pahami. Oh iya, ternyata cobaan. Jadi kalau kita renungi, ya itulah cobaan. Maka Allah menguji dengan rincian yang dijelaskan di surah Al-Baqarah itu, subhanallah. Ternyata ujian pertama kita waspadai justru malah ada rasa takut, termasuk takut menghadapi cobaan ini. Karena kalau sudah takut berlebihan, itu ujung-ujungnya nanti ke depresi, ke stres. Kenapa? Rasa takut itulah yang menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit psikologis. Kita pernah bahas dulu ya, bahwa kalau renungi kita di Al-Baqarah 155 ini, ternyata cobaan pertama yang Allah berikan itu bukan tentang harta, bukan tentang jabatannya, tetapi apa? Khauf, rasa takut, Pak. Jadi kalau sudah takut ini muncul, takut sebagai suami kehilangan istri, takut istri kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan ini itu dan sebagainya. Termasuk takut menghadapi cobaan. Ya Allah, nanti saya sudah tua, anak saya nanti makan apa ke depan, anak saya bagaimana? Masa depan masih pikirin, Pak, ini. Itulah rasa takut yang justru kita perlu waspadai. Dan cobaan-cobaan tadi, kalau kita memahami fungsi cobaan sebagai penguat keimanan dan ketakwaan, baik kita berarti yang perlu kita lakukan hadapi ujian dengan penuh kesabaran. Bagaimana biar sabar? Tanamkan rasa syukur. Bagaimana biar bersyukur? Renungi bahwa cobaan ini bagian dari siklus kehidupan. Maka di surah Muhammad itu, hatta na'lama mujahidina minkum, mengetahui orang yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui kadar keimanannya. Maka mudah-mudahan apa kita hadapi, ya, sehingga menjadi cara pandang kita ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sedang menghadapi masalah cobaan apapun itu, dalam pandangan psikologi itu kan kaitannya dengan ujian mentalitas kita kan. Nah, tidak semua orang sabar. Kenapa? Karena tidak bisa membangun kemampuan bersyukurnya. Ya, jadi sekali lagi saya sering ingatkan, sabar itu gampang sekali diucapkan, tapi prakteknya sulit. Maka bagaimana agar bisa sabar? Upaya kita diantaranya adalah berusaha menanamkan kemampuan bersyukur. Subhanallah ya. Jadi kalau anggaplah cobaan, misalnya ketika Rasul SAW nih menghadapi cobaan, ya, Bapak bisa lihat yang punya Quran di surat ke-15 ayat 97 sampai 99. Ini contoh kasus ketika baginda Rasul sedang menghadapi cobaan. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul." Kata Quran di Allah berfirman di surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 97. "Wa laqad na'lamu", sungguh kami mengetahui, annaka, engkau itu, ya, wa laqad na'lamu annaka sadruka bima yaqul. Ya Rasul, kami tahu dadamu menjadi sempit. Ya, jadi Allah menjelaskan Rasul, kami tahu persis bahwa dadamu menjadi sempit. Kenapa? Karena beliau dibully, Pak. Beliau dihina, dibully, gitu ya. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana Rasul diberikan solusi ketika menghadapi itu. Jadi dari sempit, saya ingatkan ya, dari sempit itu terkait dengan luapan emosi, Pak. Bayangkan, cobaan pertama yang diujikan pada kita adalah emosi, rasa takut. Maka baginda Rasul pun sama, ketika menghadapi banyak cobaan dalam kehidupan, ya, baik cobaan yang sifatnya pribadi, ya, karena bulan Rajab itu pasti ada peringatan apa itu Isra dan Mi'raj. Kalau orang kampung saya bilang Rajaban. Nah, peristiwa itu pada tanggal 29 Rajab beliau di Isra dan Mi'rajkan. Untuk apa? Menghibur beliau dari kesedihan Allah. Jadi beliau dihilingkan oleh Allah. Ya, setelah
ibunda Khadijah wafat dan kakek beliau juga wafat, pendukung dakwahnya wafat. Maka Rasul mengalami kesedihan. Ya, di tanggal 29 Rajab di Isra dan Mi'raj kan. Bayangkan Rasul sedih ditinggal istrinya, apalagi saya gitu. Apalagi kita gitu. Maka subhanallah, kalau saya sedang sedih itu ingat Rasul, ya Allah. Rasul saja itu bebannya luar biasa sampai dengan istilah amal hati. Tahu kesedihan ketika istri beliau Bunda Khadijah wafat dan kakek beliau Abdul Muttalib wafat, maka sedihnya luar biasa. Maka di Isra dan Mi'rajkan. Di Isra itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Sampai hari ini belum ada ahli yang bisa membuat pesawat ulang-alik apapun itu secepat itu. Kalau dulu di kampung digambarkan itu naik buruk. Buruk itu kuda yang kepalanya perempuan. Wah, nggak tahu dari mana ceritanya. Ini gambar-gambar di guru-guru kami dulu cerita gitu. Ini kendaraan Rasul ketika Isra dan Mi'raj, Masya Allah. Nah, itu analogi menggambarkan padahal kecepatan cahaya itu berapa? Sampai sekarang belum tahu dan sedang dicari bagaimana pesawat secepat itu dari Mekah menuju Palestina. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan, Mi'raj apalagi naik ke langit ke-7. Sampai hari belum ada manusia mampu menaiki langit ke-7 karena makin tinggi itu hampa udara. Insya Allah ya. Dan itu terjadi pada bulan Rajab ini. Ya, maka tadi banyak ulama kemudian memperingati peristiwa besar itu dengan memperingati Isra dan Mi'raj karena menjadi wasilah turunnya perintah sholat. Tapi sayangnya kadang-kadang Isra Mi'raj kemana, yang sholat juga kemana gitu. Kadang-kadang ya jadi peringatan, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW pernah mengalami masa-masa bergabung sedih, Pak. Sedih ditinggal oleh istrinya dan oleh kakeknya sebagai pendukung utama dakwah. Ya, maka Rasul dalam kondisi sedih, dalam kondisi tertekan. Di surat Al-Hijr tadi ada 4 yang beliau lakukan. Apa yang pertama? Pertama, fasabbih. Kedua, bihamdi. Ketiga, waqum minasyajidin. Yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di 98 dan 99-nya. Jadi di surat ke-15 ayat 97, walaqad na'lamu, sungguh kami tahu ya Rasul, dadamu menjadi sempit. Ya, dari sempit itu mewakili dari rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, rasa senang, rasa benci. Itu mewakili semua. Bisa dicek secara kasat mata. Kalau ibu lagi sedih, pegang dadanya deh. Gimana dadanya? Kalau ibu lagi marah, lagi benci, lagi cemburu sama suami misalnya gitu, dadanya gimana? Bergetar jantungnya. Lagi sedih, jantungnya duduk udah saya. Lagi takut juga sama, apalagi takut. Apalagi lagi marah, oh masya Allah. Dada bergemuruh. Jadi dada ini mewakili dari luapan emosi. Emosi tidak hanya marah ya, emosi takut, emosi sedih, emosi benci, emosi senang, gitu ya. Masuk emosi benci, cemburu itu semua ada di sini. Mewakili. Maka misalnya emosi takut yang pernah dialami Nabi Musa alaihissalam. Apa doa beliau ketika disuruh dakwah kepada Firaun? Ayah angkatnya sendiri. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Jadi sadrun itu mewakili kolbu, tempatnya merasakan yang paling terluar yang bisa dirasakan dan bisa dipegang oleh kita. Disebut dengan sadrun. Sadrun dalam bahasa itu dada, Pak. Maka tadi kalau lagi marah coba cek dadanya kayak apa. Wah, jantungnya bergetar terus gitu ya. Nah, bayangkan kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka. Ya Rasul, kami tahu dadamu jadi sempit tuh. Jadi apa yang mereka ucapkan Rasul dibully, Pak. Maka dada saya sempit itu menandakan butuhnya luang. Maka Nabi Musa pun tadi ya sama ketika beliau sedang berdakwah menyampaikan
kebaikan, kebenaran kepada ayah angkatnya yang bernama Firaun. Firaun itu bukan nama asli ya. Firaun itu adalah gelar raja. Ya, maka ada Ramses I, Ramses II dan sebagainya. Ya, maka di zaman Nabi Musa banyak riset penelitian bahwa kemungkinan ini Ramses II. Kenapa? Karena sudah ada Bani Israel ribut berantem dan Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Nah, Firaun itu sendiri adalah gelar kayak di Indonesia presiden lah gitu ya. Presiden ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ya mirip dengan temannya katanya. Kemiripannya sangat identik kan. Nah, Firaun pun sama. Nah, Nabi Musa ketika lagi kondisi itu apa doa tadi? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di mana itu suratnya? Surat apa? Toha. Masyaallah ya. Surat Toha, surat ke 20 ayat berapa? 25 sampai 28. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Jadi lapang dada itu ternyata bisa menjadi solusi. Maka Rasul ketika mendapatkan kesempitan dalam dada beliau tadi ya, walaqad na'lamu annaka yadik sadruk, yadik itu dada sadruk. Jadi sempit Pak dadanya. Bukan dadanya menyempit kan? Tapi ini istilah dalam psikologi itu kaitannya dengan perasaan yang begitu berat. Nah, Rasul itu menghadapi cobaan itu. Maka apa yang beliau lakukan disuruh Allah? Pertama, fasabbi, bertasbih. Yang kedua, bihamdi, bertahmid. Yang ketiga, waqum minasyajidin, bersujud. Dan keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah, berkomitmen dalam ibadah. Maka ketika menghadapi cobaan, kita sadar bahwa ada cobaan yang akan diberikan kepada kita. Seorang beriman tentu perlu waspada, mengevaluasi diri. Apalagi ini kalau kita pakai hitungan kalender Masehi, kita sudah di tahun 2026. Artinya bertambahnya usia berarti berkurangnya jatah umur. Kalau kita diuji, coba kira-kira apa sih yang membuat kita bisa bertahan? Maka salahnya adalah memahami bahwa cobaan itu bagian dari siklus kehidupan yang semua orang kan punya dan sama. Yang dicoba bukan hanya Bapak, Presiden pun dicoba. Ya, dan tidak ada orang yang bisa menghindar dari cobaan. Nah, yang kita lakukan, kita mari pahami, oh ternyata cobaan ini adalah bentuk cara Allah untuk memberikan kita agar sadar bahwa hidup ini ada akhirnya. Ya, maka memahami cobaan sebagai kadar menguatkan ujian keimanan agar ketakwaan kita makin meningkat. Ya, maka cobaan itu sebenarnya untuk menguji kadar kemampuan bersyukur untuk bisa bersabar. Ya, intinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Maka tadi Rasulullah SAW itu, kalau kita pahami, beliau juga mengalami cobaan yang besar, tapi kalau belum dibimbing langsung oleh Allah. Bedanya dengan kita ini minta bimbingan petunjuk pada Allah. Rasul, walaupun cobaan tadi banyak luar biasa, ya sebagai manusia biasa beliau kan malah sedih juga, takut juga, ya benci juga, ya tentu dengan kadar tertentu beliau. Maka tadi digambarkan dada beliau menjadi sempit, Pak. Ya, sadru kami mayakun, atas apa yang diucapkan oleh orang kafir Quraisy. Disebut bahlul, disebut majnun, naudzubillah ya, disebut orang gila. Ya, begitu menyedihkannya, dibully beliau. Ya, tetapi ternyata di antara solusi yang Allah berikan kepada beliau tadi ada 4 ya. Pertama, fasabbi bihamdi, bertasbih. Kedua, bertahmid. Ketiga, bersujud. Keempatnya adalah berkomitmen dalam menjalankan agama. Ya, nanti kita bahas itu di surat Al-Hijr, surat 15 dari 97 sampai 99. Terutama 98 dan 99 itu. Fasabbi bihamdi wa qum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Maka bihamdi itu terkait fasabih itu terkait tasbih. Di antara zikir yang paling Allah sukai adalah bacaan tasbih. Yang paling pendek subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah ilaahi. Ya, atau bacaan yang paling pendek maknanya subhanallah. Karena itu bagian dari zikir ketika selesai sholat. Ya, bacanya apa? Tasbih, tahmid, takbir. Ya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu gabungan namanya ya. Baik, ternyata itu zikir-zikir yang luar biasa. Maka kalau kita renungi, memahami tujuan dalam ujian dalam kehidupan orang beriman, di surat Al-Ankabut itu kan menjelaskan kepada kita, ya, asibanas, apakah manusia mengira dia terlalu ketika mereka dibiarkan saja mereka berkata kamu beriman tanpa diberikan cobaan. Jadi surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat kedua ini yang perlu dipahami, bahwa ternyata setelah kita beriman Pak, itu dicoba. Makanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ini yang perlu menjadi renungan. Ternyata ujian itu sebuah kepastian, tidak bisa menghindar kita. Ya, maka Al-Ankabut ini memberikan peringatan asibanas, ini manusia, kamu harus sadar, saya dan kita harus sadar bahwa ada ujian loh untuk menguji kadar keimanan gitu. Artinya bahwa kalau orang sudah beriman harus siap diuji. Bukan berarti kalau begitu saya masuk beriman saja, sama-sama diuji loh. Hanya bedanya cobaan untuk orang beriman itu meningkatkan derajat ketakwaannya, dan cobaan bagi orang kafir itu DP azab buat dia, ya, siksaan buat dia. Beda beriman, cobaan tadi adalah menguji kadar keimanan. Kalau itu dilakukan dengan tuntunan dari agama ini, maka karena kita sudah tahu cobaan itu banyak yang ada dalam kehidupan, maka itu menguji kadar keimanan nih, soal kabut ya. Apa mereka manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman tanpa dicoba, tanpa diuji? Ini artinya bahwa kita harus siap-siap waspada bahwa banyak cobaan yang nanti ujungnya menguji kadar keimanan. Lalu bagaimana agar kita bisa sukses? Satu, memahami cobaan tadi, karena ada cobaan ya. Cobaan itu apa saja dalam kehidupan itu tadi dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa cobaan pertama? Khauf, ada rasa takut. Kemudian ju, ada rasa lapar. Kemudian ada anfal, kekurangan harta. Kemudian ada anfus, jiwa. Dan samarat, itu buah-buahan. Buah-buahan itu mewakili dari bahan pokok makanan. Bisa jadi adalah penghidupan, karena ada yang dagang buah juga ya, dagang buah, ada yang beli apa ya, ada yang perdagangan itu. Jadi samarat itu kalau dianalogikan dalam kondisi hari ini, itu bisa jadi penghasilan, pendapatan, pekerjaan, apapun itu, ya. Dan disuruh kabar gembira. Lalu siapa sih mereka yang sabar itu? Ketika mendapatkan musibah, alladzina amanu alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna, sesungguhnya, ya, lillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Ayat ini identik dengan apa? Orang meninggal, gitu ya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan cobaan itu ada 5. Ada ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi ayat ini seolah identik dengan yang keempat, anfus, orang meninggal saja. Ya, maka saya ingatkan nanti kalau DKN mengumumkan kematian itu sebaiknya ditambah. Ya. Kadang-kadang di mana-mana sering saya dengar itu pakai bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, gitu ya. Padahal terjemahannya itu apa? Sesungguhnya datang dari Allah akan kembali kepada
Allah bukan telah berpulang ke rahmatullah kan? Sehingga kalau Bapak baca pengumuman langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, itu seolah ayat itu terjemahnya telah berpulang ke rahmatullah. Padahal ini ayat Pak, jangan main-main ya. Maka kalau mau diubah caranya, boleh kasih salam ya, berita duka cita telah berpulang ke rahmatullah. Jangan di ayat di awal dulu. Oh ayatnya bedanya artinya apa? Kalau mau ayat itu Bapak baca ta'awuznya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau dari awalnya enggak usah di inna lillahi, dari qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka berkata semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Barulah telah berpulang ke rahmatullah. Itu baru pas. Artinya aja terjemahin dulu ayatnya gitu. Ini gak diterjemahin langsung telah berpulang ke rahmatullah. Nah, tepat gak Pak? Enggak ya? Nanti Pak DKM yang suka ngomongin coba dibuat redaksi, kalau perlu dibuat yang standar. Ya, dibuat pengumuman berita duka cita itu awali ayat ini tapi baca terjemahannya. Jangan langsung telah berpulang ke rahmatullah. Saya khawatir orang tahunya oh itu ayat berarti orang meninggal. Padahal ayat ini bercerita tentang musibah tadi. Ada ketakutan, sehingga ketika ada musibah yang menimpa, entah kecelakaan, entah apapun, kalimat pertama itu betul apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk mengingat, bukan kematian saja kan? Bisa lagi ketakutan ya Allah, ketakutan kalau cemas, maka baru baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah, kan kembali pada rasa takut yang diberikan kepada kita itu sebagai cobaan. Ya, maka rasa takut, kemudian kelaparan, gitu ya, semua musibah. Nah, sehingga yang baik ketika musibah itu datang, biar disebut dengan sabar atau orang sabar itu yang memasrahkan cobaan itu kepada Allah. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu tidak hanya orang meninggal saja. Ya, musibah itu banyak, cobaan itu banyak. Ya, tidak hanya orang meninggal. Bahkan dirinci dengan kalau lebih gampang itu 5 K gitu ya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kejiwaan, kemudian kekurangan bahan pokok lah. 5 K biar gampang. Artinya bahwa yang kita sampaikan bahwa dengan memahami ujian itu kita menjadi sadar bahwa oh nanti kalau ujian datang kita tidak terlalu berpikir negatif tentang cobaan itu. Karena biasanya saya alami betul bagaimana menyadarkan anak saya di rumah itu, karena pasti ini harus kita yang dapat ujian ini. Masya Allah ya. Apalagi anak saya yang keempat yang ketika umumnya meninggal itu hari kelahiran dia, sehingga dia bertanya besok kan hari kelahiran kok Umi meninggal. Karena pasti saat saya masih bertumi Umi harus meninggal. Itu kan luapan-luapan emosi yang kalau tidak diarahkan itu bisa menggerogoti iman kita, Pak. Dan rata-rata ini bisa dialami. Ya, maka banyak kasus yang kemudian sampai mengalami stres. Ya, makanya satu hiburan saya itu ngajar. Ketika istri meninggal, sebulan saya nggak kemana-mana di rumah saja. Namanya anak itu sampai tonton kamu hebat ya, istri meninggal kok kayak nggak sedih gitu. Saya bilang wah, antum nggak tahu saya turun sampai 5 kilo gitu ya berat badannya, Masya Allah. Kenapa antum pikir itu ada amanah anak yang luar biasa? Wah itu ya betul, rasa sedih itu memang kadang-kadang bisa berubah menjadi penyakit kalau kita tidak tahu bagaimana cara dan kesedihan itu bisa dimanajemen dengan baik. Nah ayat ini mengingatkan saya dan itu membelajar saya. Ini sebenarnya saya sedang bicara tentang diri saya sendiri, Pak. Bagaimana cara menghadapi cobaan itu, menyadarkan bahwa cobaan itu musibah itu cobaannya. Jika kalau terlintas, iya ya kenapa sih cobaan harus hampir kehidupan saya gitu. Kan lagi seneng ya, semarin pulang kampung itu rasa-rasa teman-teman saya ketemu pasti nangis. Bergerak saya nangis sedih gitu ya, apalagi keluarga saya nangis sedih. Saya bertahan tidak mau.
sedih nangis. Kenapa? Saya tidak mau nangis depan anak saya. Ya, karena saya ingin mereka melihat apinya ramai dan berat, Masya Allah ya. Maka mohon doanya juga semoga kita semua lah diberikan kesabaran ketika menghadapi cobaan. Dan ingat, cobaan itu sebuah kepastian, karena Allah menjanjikan ayat ini. Hasiban nas, apakah maksud mengira ayat terku ayat puluh aman wahum yasta'un? Akan mereka mengatakan bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka beriman? Oh, ternyata tidak. Ya, baik, maka mudah-mudahan ketika ada cobaan itu, pertama yang keluar dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berpasrah semua kepada Allah itu minimal membantu kita untuk bisa sabar, Pak. Oh, ternyata memang ini cobaan, ini miliknya Allah, ini hanya titipan, gitu ya. Jadi nggak terlalu berpikir negatif. Lalu kalau kita simpulkan begini, kalau tadi kaitan bagaimana cara kita menghindari orang beriman dicoba, maka ketika sebelum bicara tentang bagaimana orang beriman menghadapi cobaan itu, pertama kita memahami hari ini, poin pertama adalah memahami tujuan ujian. Nah ya, apa tujuan ujiannya itu? Di surat Muhammad ayat 31 dijelaskan, wala nablunakum hatta na'lama mujahidina minkum, menguji kadar kesungguhan atau keimanan seseorang. Maka mudah-mudahan ketika cobaan itu datang, dengan kita memahami fungsi cobaan itu, kita makin sadar dan makin kuat. Yang kedua, wasabiri, ujian kesabaran, ujian dalam kehidupan itu menguji kadar kesabaran. Lagi-lagi tadi ya, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana orang beriman menghadapi cobaan, maka pahami dulu cobaan itu apa. Dan cobaan itu adalah semua hal yang terkait dengan kehidupan, baik yang baik atau yang buruk. Dan yang buruk itu biasanya yang memerlukan kekuatan tinggi. Kalau yang kebaikan kadang-kadang nggak sadar baik, sehat, kemudian luang waktu, itu kayaknya gampang banget. Terutama kalau lagi dalam kondisi senang, uang banyak, jabatan tinggi, enak. Nanti begitu turun baru nyungsep tuh, gitu ya. Orang baru sadar cobaan itu setelah nggak megang lagi, misalnya gitu ya. Maka kalau tadi cobaan itu bisyarri wal khairi, keburukan dulu yang Allah sebutkan. Karena apa? Karena ternyata keburukan itu yang kadang-kadang perlu kekuatan tinggi untuk menghadapinya. Ya, tetapi tidak semua artinya bahwa keburukan atau kebaikan itu semua cobaan. Maka ada 3 kadar ujian. Sekali lagi, untuk bisa kita keluar dari atau solusi dalam menghadapi masalah, maka bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan? Tadi pertama, memahami tujuan ujian. Ya, sekali lagi ya, tujuannya untuk menguji satu, kadar keimanan. Kedua, menguji kadar kesabaran. Ketiga, menguji kadar akhlak kita, etika kita dalam menghadapi ujian itu. Dengan 3 kategori ini berarti kita sudah paham. Oh, nanti berarti cobaan saya hadapi, saya sudah diuji kesabaran, keimanan saya. Ya, maka di beberapa tempat ada yang sampai tidak kuat imannya, gara-gara diuji masalah ekonomi, kelaparan, dikasih Indomie, pindah agama. Di Jakarta, Pak, saya kemarin hari Jumat yang lalu di dekat Masjid Latin itu ada Piran Randi, kebetulan teman saya yang mendakwah di sana. Masya Allah. Jadi di sana itu sudah masuk prestasi. Nah, alhamdulillah teman saya sekarang sudah berhasil. Jadi mereka itu kalau pagi dikasih uang untuk berangkat ke mereka di gereja di situ. Karena faktor kemiskinan, saya sedih kali. Kalau teman-teman dakwah di orang-orang yang sudah jadi, ini yang perlu dakwahnya. Di sana bahkan itu dibikin karena rumah-rumah sederhana ya. Langsung bilang dibikin rumah-rumah untuk dijual belikan. Bahkan teman saya, aku percaya nggak? Saya pernah di siang hari itu di sana banyak PSK dijual anaknya di depan mereka. Alhamdulillah sudah kayak binatang, melakukan buang badan di depan mata kita, gitu. Seperti mohon maaf kayak kucing misalnya. Kucing kalau ini kan nggak ada rasa malunya. Itu terjadi di Jakarta loh. Sebenarnya ya Allah ya, kadang-kadang kita ini sudah bangga jadi orang Islam benar gitu. Pada lingkungan kita masih banyak yang tidak benar. Kata mereka,
Karena kemarin saya diajak ke sana cuma ini, kalau bapak jalan-jalan lah. Ini masjid yang besar itu, di samping ada gerbang, di situ di bawahnya. Ini masjid Jakarta. Makanya kemarin di masjid ramai sebenarnya, mereka di sampingnya itu narkobanya jalan, perjudian jalan, pelacurannya jalan, dan KTP-nya Islam semua. Dan sebagian mereka anaknya sudah masuk Kristen. Mereka kemarin alhamdulillah bisa ditarik kembali. Mereka masih Pak, karena mereka punya uang, dikasih uang. Alhamdulillah ini saya lagi minta teman-teman saya dakwahnya jangan hanya di komplek-komplek mewah saja. Lari ke sana, mereka butuh kita ngaji cara wudhu, cara baca Iqra, ya, dan motivasi mereka. Mereka butuh makan. Yang ngasih makan itu banyak orang non-Muslim Pak. Ya, akhirnya mereka disuruh kebaktian. Ya, mereka sendiri kasih makan. Mau di Bekasi kalau jalan-jalan ke kampung sawah sana, itu banyak orang pakai peci hitam, pakai kerudung. Itu KTP-nya bukan lagi Islam sekarang. Saudara ada teman saya di kampus mau khotbah Jumat di Bekasi. Dia nyasar masuk ke gereja. Katanya orang pakai peci. Di kampung sawah itu pakai peci Pak. Peci hitam. Kata dia, bapak salah, ini gereja Pak. Bayangkan, ini teman saya nyasar mau khotbah. Saya bilang, terus kamu jadi khotbah ya? Ya enggak lah, itu waktu saya datang, Pak, ini bukan masjid Pak, ini gereja. Hari Jumat. Masya Allah ya, ini di lingkungan kita sendiri. Maka bayangkan, banyak orang diuji tadi ya, ujian keimanan ya. Ada diuji dengan tadi kekurangan harta sehingga mereka menjadi kelaparan sehingga akidahnya bisa digantikan. Nah, kita di sini bersyukur ya, walaupun dengan banyak cobaan itu renungilah. Oh, cobaan itu menguji kadar keimanan. Jangan sampai cobaan datang itu menguras energi iman kita sehingga makin rapuh kita. Kalau tidak jatuhnya pindah agama ya stres Pak. Jadi sekarang itu yang stres banyak Pak. Ya, dulu saya pikir ketika saya tinggal di Jogja, kita di psikologinya Jogja itu ada rumah sakit Gracia di Jogja. Itu di Jakarta seperti Grogolnya Jakarta. Banyak tahun 2012 kita hadapi. Pindah Jakarta banyak. Bahkan kemarin di beberapa daerah yang saya kunjungi juga sama. Nyatanya stres itu banyak. Yuk, maka bareng beriman, cobaan itu banyak ya. Waspada, sadar. Sampai-sampai Allah menyatakan kita begini di surat ke-59 ayat 18. Semoga menjadi pengingat kita semuanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Orang beriman bertakwalah pada Allah. Tidaklah lihat setiap diri itu, lihat diri kalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba cek sudah punya bekal apa untuk hari esok. Ini kan pertanyaan buat saya dan buat kita semua. Bapak yang sudah usia 70 tahun, ada yang di luar sini? Belum ada ya? Atau 80 tahun? Belum ada. Kira-kira nanti kalau Bapak meninggal sudah bawa bekal apa? Mau jalan-jalan itu bekalnya banyak, di pos itu banyak. Nanti kalau ke akhirat abadi, kira-kira Bapak sudah bawa bekalnya apa? Sholatnya sudah khusyuk? Kayaknya belum. Sedekah sudah banyak? Belum juga. Puasanya baik? Belum tentu. Terus yang kita banggakan apa kalau gitu? Yang perlu kita banggakan, mari kita renungi, ada ingatan bahwa mari kita siapin karena nanti kita akan menghadap Allah. Jangan sampai terlena. Usia semakin tua, jangan sampai kita lupa diri. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Demikian ya yang kita bisa bahas hari ini. Jadi kesimpulannya, bagaimana orang beriman menghadapi cobaan? Pertama, memahami tujuan dari ujian. Atau coba, karena ujian itu ada menguji kadar keimanan, menguji kadar kesabaran, dan menguji kadar akhlak. Maka masih ada 8M lagi ya, yang nanti akan kita bahas terkait dengan cobaan. Mana tadi? Oke, ini dia. Jadi pertama baru memahami tujuan dari ujian. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Kita bahas bagaimana menguatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan.
Baik, demikian yang bisa kita bahas. Silakan kalau ada tanyakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Udah selesai berarti kan? Baik, nggak ada pertanyaan? Pas ya? Oh ada. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal itu kita bersyukur dan sabar ya. Mungkin ini akan ke yang kedua ya, tapi mungkin saya mendahului. Kita menerima cobaan begitu ya. Biasanya bersabarlah mas, bersabarlah mbak. Kenapa? Tapi sabar itu ada batasnya. Itu mungkin yang umumnya emang betul kesabaran itu ada batasnya. Ya. Terima kasih. Baik, salam. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya materi bulan depan, tapi mudah-mudahan jawaban hari ini. Sabar itu ada 3 sebenarnya dalam bahasa Arab. Ya, kenapa orang kita sering mengalami habis kesabaran saya. Sabar itu pertama ada al-quwah, bukan kuah sayur ya Bu. Al-quwah itu dari bahasa Arab juga, kekuatan. Kedua, asyiddah, kegigihan. Ketiga ada al-jamu, kemampuan mengimpun antara kekuatan dengan kegigihan. Kalau sudah tidak ada kekuatan dan kegigihan, maka orang sering bilang runtuhlah kesabarannya, maka habislah kesabaran saya. Padahal sabar itu tidak ada habisnya kecuali ajal menjemput. Maka doanya masih ingat? Doa sabarnya, Rabbana afrih alaina sabra wa sabbir. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan matikan dalam kondisi berserah diri. Jadi sabar itu sebenarnya tidak ada habisnya. Kalau orang bilang sabar habis kesabarannya, berarti kekuatannya runtuh, kegigihannya runtuh, kemampuannya runtuh. Ini perlu kita kuatkan. Maka nanti semoga Allah takdirkan kita ketemu bulan depan, kita bahas bagaimana menguatkan kesabaran agar kita bisa bersabar. Tentu upaya paling penting dilakukan setiap hari adalah berdoa. Tadi doanya, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan matikan dalam kondisi beragama Islam, berserah diri. Masih ingat doanya? Di surat apa itu? Surat apa? Al-A'raf, surat ke-7, ayat berapa? 126. Alhamdulillah, hafal. Dibaca kan? Dibaca dong. Kapan terakhir? Barusan. Ya, apa ya? Dibaca Pak. Habis sholat, apalagi sudah merasa tua Pak. Semakin kita tua usianya, itu semakin berat cobaan psikologisnya Pak. Karena ketika kita sudah tua, saya sering sampaikan, kalau kita semakin tua, itu kita kembali seperti anak kecil. Masih ingat ayatnya? Wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Kalau kalian lihat orang panjangkan usianya, dikembalikan seperti penciptaan awal. Semakin kita tua, semakin kayak bocah. Aneh-aneh kayak anak, baperan, caperan, apalagi ya, mudah tersinggung. Orang ngomongin apa tersinggung. Lo ngomongin gue ya? Padahal enggak. Nah, itu kata teori Quran bicara tadi surat Yasin, surat 30 ayat 68. Secara psikologi juga begitu. Kalau semakin kita tua, ternyata beban psikologisnya semakin berat. Kenapa? Karena dicabut kemampuan pengetahuan kita. Masih ingat ya? Surat 16 ayat 70. Semakin bertambah usia, dicabut tuh kemampuan kita Pak. Kenapa? Sel-sel memori kita banyak yang pada mati. Daya ingat kita sudah mulai menurun. Kalau sudah daya ingat menurun, nyari apa-apa marah-marah. Nyari kacamata jadi kepalanya, diteriak-teriak, istrinya dimarah-marahin, cucunya dimarah-marahin.
Kamu putih di mana kacamata kakek gitu. Padahal kacamatanya jadi kepala. Ada yang ngalamin gitu nggak? Semoga nggak deh. Itu kenyataan kok. Itulah kenapa kita perlu sadar, perlu ilmu menghadapi cobaan. Ya, maka kemarin pekan lalu di PTM itu ada pesantren lansia angkatan ke-7. Ada jamaah yang datang ke saya, kata dia, Ustaz, saya selalu ikut di acara ini. Dulu saya itu nggak kenal agama. Saya punya anak satu-satu itu menantu saya dan bikin saya. Pesantren lansia, Pak. Iya, karena di Indonesia ini tidak ada sekolah menjelang kematian. Yang ada sekolah untuk hidup. Dari TK, SD, sampai S3. Tapi memang tidak ada sekolahnya. Kemarin ada sekolah lansia di Bekasi Barat. Isinya karaokean. Karena mengingatkan itu. Saya bilang nggak salah, tetapi setidaknya jangan isi dengan itu. Ya, jadi kesalahan lansia di Bekasi Barat itu banyak. Ternyata saya diundang untuk buka acara itu. Ternyata itu lagu emas karaokean. Ya, nggak apa untuk menyemangati hidup. Tapi buat kita harus beringat, semakin tua harus semakin semangat, gitu ya. Jadi biar sabar, dan sabar sekali tidak ada batasnya kecuali kita yang membatasi, Pak. Ya, karena tadi runtuhnya kekuatan, runtuhnya kegigihan, runtuhnya kemampuan, sehingga kita menganggap habis kesabaran saya. Padahal tidak ada kesabaran habis tadi kecuali dia membatasi kesabaran sendiri. Demikian ya Pak, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, menguatkan kita, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah takdirkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah nanti ketika menghadapi hari-hari di ujung hayat kita. Kita baru belajar hari ini tentang bagaimana menghadapi musibah. Tentu ini ilmu yang untuk peruntukan untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan kita bisa menjadi peneman kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.